Satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidinal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita bersyukur alhamdulillah. Allahu Akbar. Jemaah Masjid Raya Bintaro Jaya, jemaah-jemaah dari Yayasan Aksi Peduli Bangsa dan dimanapun berada, baik Indonesia, Amerika, Kanada, kita bersyukur semua alhamdulillah, bukan hanya dengan lisan, kita terus melatih alhamdulillah dengan hati. Ketika kita dengan hati, Allah tahu siapa yang berzikir dengan hatinya, siapa yang berzikir hanya dengan lisannya. Kita mengupgrade kualitas zikiran kita, yaitu kita berzikir merasa bersama Allah, merasa dilihat oleh Allah. Dan yang amat sangat dahsyat sekali, ketika kita merasa bersama Allah, ingat kita akan kembali kepada Allah dan akan dihitung semua amal apapun, sekecil apapun. Dan itulah kehidupan akhirat, kehidupan yang abadi. Maka kita latih dengan kalimat alhamdulillah dengan hati. Zikir apapun dengan hati, bukan hanya dengan lisan. Hati kita yang berzikir. Kehidupan dunia adalah sementara, hanya orang cerdas yang selalu mempersiapkan bekal kematian. Mudah-mudahan pada hari ini kita selalu berzikir dengan hati, kita coba. Inilah gambaran kita menjaga Allah sebagaimana hadis, yaitu berzikir. Setelah berzikir ingat Allah, kita aturan Allah kita ikuti. Insya Allah pada hari ini kita lanjutkan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Salam dan salat kepada Nabi Muhammad SAW. Salatan wa salaman daimain. Mudah-mudahan kita selalu bersalam dan salat terus kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat insyaallah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, berbicara akhlak mulia ini adalah pondasi. Yang saya akan terangkan adalah pondasi. Melanjutkan kajian Masjid Raya Bintaro Jaya yang sebelumnya itu, yaitu berbicara tentang hadis Rasulullah SAW. Dari Abdullah bin Abbas, saat itu beliau di belakang Rasulullah SAW, beliau masih anak-anak. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya gulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Sesungguhnya aku mengajarkan kamu adalah filsafat hidup, pedoman hidup. Kalimat ini adalah ilmu-ilmu Allah. Bukan sekedar untaian kalimat semacam kata mutiara, tidak. Tapi ini adalah dengan kalimat-kalimat dari Allah Azza wa Jalla. Ihfadillah yahfazuka. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga kamu. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Masya Allah. Di depan kita Allah. Ini level tinggi ihsan. Minggu yang lalu kita sudah membahas tentang jagalah Allah. Allah akan menjaga kita. Jangan dipahami tekstual. Allah kita jagain, bagaimana kita menjaga Allah sementara Allah yang menjaga kerajaan langit dan bumi serta seisinya. Dan tidak ada beban bagi Allah untuk menjaga keduanya. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Subhanallah. Tidak ada beban bagi Allah untuk menjaga langit dan bumi, keduanya. Dia yang maha agung, yang maha tinggi, Allahu Akbar. Arti menjaga Allah dalam hadis ini, jagalah Allah adalah menjaga aturan-aturan Allah Azza wa Jalla. Semua perintahnya kita ikuti, semua larangannya kita jauhi. Ini mengindahkan aturan-aturan Allah. Ini namanya menjaga Allah. Sama, redaksi Al-Quran dalam hadis. In tansurullah yansurkum. Apabila Anda menolong Allah, Allah akan menolong Anda. Maksud daripada menolong Allah di sini adalah agama Allah kita jaga. Bukan Allah yang kita jaga,
Siapa yang kita tolong? Agama Allah. Kita mendapatkan amanat untuk menjaga aturan-aturan Allah, maka hidup adalah melakukan dan memperjuangkan seluruh apa yang diinginkan oleh Allah. Hidup bukan menjalani dan memperjuangkan apa yang kita inginkan. Semuanya begini, menurut saya begini. Tapi kalau bertentangan dengan Allah Azza wa Jalla, bertentangan dengan agama Allah, bertentangan dengan aturan-aturan Allah dan Rasulnya, maka harus kita jauhi. Subhanallah. Maka selalu saya ingatkan, ini diri kita. Ini kita. Kita mencintai diri kita, udah pasti. Ini keluarga kita. Ini kita. Kita mencintai keluarga kita, udah pasti. Sekarang Allah mencintai diri kita nggak? Mencintai diri kita. Kita mencintai diri kita, iya. Dahsyatan mana antara Allah dan kita dalam mencintai diri kita. Ya Allah maha mencintai, maha baik, maha dahsyat, maha cerdas, maha pintar, maha berilmu, tidak terbatas ilmu. Maka kita sempit dalam mencintai diri kita. Maka ketika kita ikuti semua keinginan Allah atau Allah, sesungguhnya kita memenuhi kepentingan-kepentingan yang kita butuhkan. Karena Allah lebih cinta kepada diri kita daripada diri kita sendiri. Subhanallah. Ini keluarga kita, kita mencintai keluarga kita. Terus Allah pun mencintai keluarga kita. Lebih dahsyat mana kita dengan Allah cinta kepada keluarga kita? Pasti Allah. Dan Allah maha baik. Subhanallah. Maka ketika kita mengikuti keinginan Allah, semua yang dibenarkan oleh Allah kita ikuti, semua yang dilarang oleh Allah kita jauhi, maka sesungguhnya itu untuk kepentingan diri kita dan keluarga kita. Maka kata-kata menjaga adalah jaga aturan Allah. Aturan Allah siapa yang ngatur? Ya Allah. Berarti kita menjaga semua keinginan Allah maunya seperti apa. Ada bentuk perintah-perintah yang wajib, ada bentuk-bentuk perintah yang an-nadab, yaitu sunnah. Seluruh perintah Allah diberikan kepada Rasulullah buat kita semua. Subhanallah, rahmatan lil alamin. Kata-kata menjaga Allah adalah menjaga aturan-aturan Allah. Kalau bahasa gaulnya, hidup kagak pakai dosa, hiduplah tanpa ada dosa. Berusaha. Jangankan dosa yang besar, dosa kecil pun kita tidak tahu lembaran hidup kita kapan akan datang ajal. Hanya orang yang cerdas yang mempersiapkan bekal kematian. Amat sangat bodoh sangat bodoh sekali bagi mereka yang melupakan nasibnya di akhirat. Walaupun dia seorang yang sangat cerdas di mata dunia, yang disebut dengan seorang profesor sekalipun. Tapi apabila dia melupakan kehidupan akhirat, berarti dia tidak termasuk orang yang cerdas. Karena orang ini memprioritaskan kehidupan dunia, hanya mengikuti hawa nafsunya. Dan itu sangat merugikan kehidupan akhirat. Allah Akbar. Maka itu kecerdasan adalah kemampuan melihat ini benar sesuai dengan Allah atau ini salah tidak sesuai dengan Allah. Itulah kecerdasan yang sesungguhnya. Disebut dengan Al-Furqan, kitab pembeda. Al-Quran disebut dengan Al-Furqan. Subhanallah. Pembeda yang hak, yang batil. Orang pinter, levelnya seorang profesor. Dia melakukan yang batil. Dia mengerjakan yang batil. Maka dia tidak cerdas. Maka ini adalah tidak menjaga Allah. Maka kata-kata jaga Allah, maka Allah akan menjaga Anda. Bagaimana kita mau dijaga Allah apabila peraturan tutur kata kita, perilaku semua bertentangan dengan Allah. Melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Semua boleh mengucapkan lillah. Saya melakukan ini lillah. Lillah. Anda dalam organisasi, saya ini melakukan lillah. Semua ormas mengatakan ini berjuang lillah. Semua parpol pun mengatakan lillah untuk Allah. Bukan di lidah kita, tapi di mana kita melakukan itu aturan-aturan sesuai dengan Allah atau tidak, itu namanya menjaga Allah. Maka kata-kata ihfazillah yahfazuka maksudnya adalah kita lihat sejauh mana kita mengikuti aturan-aturan Allah. Apabila kita hanya mengikuti apa yang saya inginkan, ghibah, khianat,
ngomongin orang, jelekan orang. Kemudian ini perbuatan-perbuatan dosa semua ini tidak lillah namanya. Bukan lillah itu bukan hanya di lisan, tapi dalam perilaku kita. Maka redaksi hadis jagalah Allah, maka Allah menjaga kita. Yang kedua, jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di depan Anda. Ini namanya kebersamaan dengan Allah. Rasa bersama dengan Allah istilahnya ma'iyatullah. Dan inilah esensi takwa yang tertinggi. Kita merasa dilihat oleh Allah, kita merasa dipantau oleh Allah. Inilah esensi yang tertinggi. Bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa diawasi, dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya akan gabung antara menjaga Allah dengan pertama yaitu menjaga aturan Allah, yang kedua adalah menjaga Allah yaitu membangun rasa kebersamaan dengan Allah yang kedua. Selalu berzikir, berdiri, duduk atau berbaring. Surat An-Nisa 103. Fa idza qadaitumus shalah, apabila Anda setelah salat, fadhkurullah, ingatlah Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Selalu ingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk atau berbaring. Allahu Akbar. Padahal salat adalah zikir dalam surat Taha, surat 20 ayat 14. La innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus shalah li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Subhanallah. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku. Maka salat sama dengan mengingat Allah. Ini surat Toha. Jadi kalau kita perhatikan Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, redaksi surat An-Nisa 103. Fa idza qadaitumus shalah, apabila Anda setelah selesai menjalankan salat, fadhkurullah, maka ingatlah Allah. Padahal salat tadi mengingat Allah, berarti ingat Allah lagi. Subhanallah. Ini yang dibangun adalah affection. Rasa. Maka kita mencoba untuk ibadah pakai rasa. Rasa dilihat oleh Allah, rasa dipantau oleh Allah. Akhirnya Allah melihat isi hati kita, itulah tumbuh ridho Allah, cinta Allah. Mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau kita merasa dilihat oleh Allah, lebih takut daripada kita kadang-kadang takut dilihat oleh orang, maka kita ngumpet berbuat maksiat. Tapi dia tahu ada Allah melihatnya, diabaikan. Maka amal ibadah seluruh sehebat apapun haba'an mansura. Semua amal ibadah menjadi sia-sia seperti debu. Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan ketika itu para sahabat Rasulullah SAW, diberitahu oleh Rasulullah SAW, ada orang beribadah pahala laksana gunung, tapi menjadi debu semua. Kenapa? Karena dia tidak takut kepada Allah. Takutnya hanya kepada siapa? Kepada manusia. Di depan manusia berbuat baik, tapi di belakangnya dia berbuat maksiat. Maka semua amal ibadah menjadi debu ini. Hadis Rasulullah SAW. Kembali lagi. Maka kata-kata jagalah Allah yang kedua adalah rasa kebersamaan dengan Allah, affection. Rasa kebersamaan Allah itu rasa, affection. Itu harus based on experiences. Betapa banyak pengalaman-pengalaman kita yang membentuk rasa. Experiences kita rasakan, kita langsung alami, itu yang membentuk rasa. Maka itu membangun rasa harus berdasarkan apa yang dialami. Mau dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, kita rasakan apa? Kemudian berzikir pada Allah. Maka kata-kata berzikir diulang-ulang setelah Anda sholat, maksudnya berzikir lagi. Ini namanya repetisi. Subhanallah. Maka mengasah rasa harus ada pengulangan. Ini teori ilmiah. Teori membangun affection itu seperti itu. Rasa. Bukan hanya repetition, bukan hanya repetisi, tapi harus secara intensif. Maka berzikirlah setelah sholat, pada sholat itu zikir ya, setelah zikir, setelah sholat, berzikirlah. Intensifikasinya apa? Secara intensif di mana? Berdiri, duduk, atau berbaring. Manusia hanya 3 kalau nggak berdiri, duduk, atau berbaring. Maka ayat 103 Nisa ini adalah membangun afeksi, rasa kebersamaan Allah. Maka hadis Rasulullah SAW yang tadi diterangkan oleh ayat Al-Quran, namanya tafsirul hadis bil Quran, menafsirkan hadis dengan Al-Quranul Karim.
Maka ketika kita menjaga Allah, maka kita terjaga, jagalah Allah, maka kita akan melihat, merasakan adanya Allah di depan kita. Allahu Akbar, indahnya luar biasa. Maka kita selalu memuji Allah terus. Orang berbuat maksiat karena merasa tidak dilihat oleh manusia. Tapi dia tahu Allah melihatnya. Nah, ini menjadikan semua maksiat, semua amal ibadah sedasar apapun menjadi sia-sia. Karena apa? Karena meremehkan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Nah, Bapak Ibu yang cinta Allah SWT, kata-kata menjaga ternyata adalah akar daripada kalimat takwa itu sendiri. Jadi kalau kalimat waqaya qiwi, qaya tentu asal akar bahasa daripada takwa. Ini surat 66 ayat 6, triple 6. Surat 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang beriman, jagalah diri Anda dan keluarga Anda dari api neraka. Kita diberikan perintah jaga. Sama kata-kata jaga. Jagalah diri Anda. Nah, esensinya adalah ketika kita melihat, oh takwa bahasanya takwa. Takwa itu adalah rasa kebersamaan dengan Allah. Kalau bersama Allah ada dua rasa. Rasa cinta dan rasa takut. Cinta kita kejar semua perbuatan kebaikan. Takut maka kita tinggalkan semua kemaksiatan. Kalau orang berani berbuat maksiat berarti dia tidak takut kepada Allah. Orang sholat tapi dia berbuat maksiat maka levelnya takwanya masih rendah. Ya. Maka itu kita lihat kata-kata jagalah Allah betul-betul kita jaga. Subhanallah. Maka Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Sampai 3 kali dan tangan beliau menunjukkan dada beliau. Berarti affection, rasa. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini. Kemarin saya berikan sebuah istilah-istilah, yaitu yang di flyer kita, yaitu istilahnya takwa itu adalah menjaga jiwa. Jiwanya itu akan terjaga dengan adanya ketakwaan. Jadi ketakwaan adalah rasa bersama dengan Allah. Rasa dilihat oleh Allah, rasa diawasi oleh Allah. Jadi rasa bersama Allah pasti ada cinta dan takut. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa iya hadis tadi benar? Jagalah Allah, Allah menjaga kita. Pertanyaannya, banyak orang udah sholat tapi maksiat. Maka sesungguhnya sholatnya tidak menjaga Allah. Dia pikirannya kemana-mana. Dia berzikir tapi berbuat maksiat. Maka zikirnya tidak merasa bersama Allah. Dan yang sering terjadi di kalangan kita sekarang adalah orang sholat, baca Quran, bawaannya marah, ngomel, maka jiwanya tidak terjaga. Kotor. Sekarang kita dalam kehidupan kita sehari-hari, jiwa itu banyak diabaikan. Saya kasih gambaran, pikiran kita pun bisa kotor. Dari mana? Dari yang kita baca, kita masuk. Kita melihat gambar, kita melihat tulisan. Ini bisa mengotori pikiran kita. Apakah sudah kita jaga hati dan pikiran kita? Nah ini permasalahan. Kita setiap hari mandi. Nggak cukup mandi, kita pakai sabun. Kita tiap hari membersihkan mulut. Bukan hanya kumur-kumur, kita gosok gigi pakai pasta. Bukan apalah, nama odol apalah. Kita tidak cukup hanya membersihkan tubuh, kita pakai baju. Supaya tidak kena debu dan seterusnya. Kalau dingin kita pakai jaket. Ini namanya menjaga tubuh. Rumah kita bersihkan, menjaga rumah. Jiwa dan pikiran kita, kadang-kala bisikan orang mengotori pikiran kita, kita tidak jaga. Bisikan setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, kita enggak jaga. Padahal kita maunya bersih. Allah. Maka menjaga hati dan pikiran adalah dengan berzikir. Kita mau rumah bersih, nyaman. Daripada rumah tidak bersih, tidak nyaman. Kotor, jorok, jijik. WC kita bersih, kamar mandi kita bersih, nyaman, kita mandi enak. Kalau kotor, jorok, kita jijik. Barang kita bersih, wangi, mandi pakai sabun, pakai shampoo, wangi, masya Allah, nyaman. Baju juga nyaman, bersih. Tapi udah bau, bajunya bau, badan kotor, tidak nyaman. Kita tidak nyaman, lingkungan tidak nyaman.
Jiwa yang kotor, pikirannya negatif, nggak nyaman. Jangan-jangan pikirannya kotor. Pikiran kotor itu bukan hanya urusan seks. Pikiran kotor itu, jangan-jangan orang ini mau mencuri, jangan-jangan orang itu mengkhianati. Akhirnya badan Anda kena aduh. Maka dia tidak terjaga. Padahal hadis tadi, jagalah Allah, maka Allah menjaga Anda. Berarti jiwa Anda tidak terjaga. Mana janji Allah? Nah, karena Anda tidak menjaga Allah. Allahu Akbar. Yang satu enggak gundah, tapi marah. Dikit-dikit marah, ngomong, marah. Ngambek. Kalau bahasa sekarang baper. Wajahnya nggak ada senyum-senyumnya. Dia tidak nyaman, lingkungan pun tidak nyaman. Berarti yang kotor apa? Hati dan pikirannya kotor. Subhanallah. Dan negatif dengan ini. Akhirnya perilaku nggak enak, kanan kiri jadi nggak enak. Ya kalau kanan kirinya orang sabar, memahami kita. Kalau enggak, curhat. Apa ini? Suami saya nggak makan, udah saya siapin sarapan, ini berandai-andai gitu. Apa? Kita nggak tahu. Dia nggak ngertiin saya, udah capek. Berarti Anda jiwa dan pikirannya dibisikin, dia tidak menghormati Anda karena dia tidak makan, karena dia tidak terus ini kotoran. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Kemudian Anda curhat. Teman Anda, nggak benar suami Anda tuh. Curhatnya ke cowok, terjebaklah dalam perzinahan. Perselingkuhan. Rusak rumah tangga. Hancur. Disinilah yang harus kita pahami. Berarti lihat tangan saya, perilaku kita, lihat tangan saya, perilaku yang tutur kata kita, bahkan ekspresi wajah kita adalah aktualisasi yang ada di dalam ini. Saya ulangi lagi, perilaku kita, tindak tanduk kita, tutur kata kita, bahkan ekspresi wajah kita adalah gambaran yang ada di dalam jiwa kita. Dan menjaga Allah, jaga di sini. Rasa dulu. Negatif buang, dilarang oleh Allah. Negatif buang, dilarang oleh Allah. Atur Allah gimana begini? Saya ikuti atur Allah. Komitmen kepada Allah, keren banget. Terjaga, orang fitnah, hina. Sejuta manusia menfitnah kita, menghina kita. Saya dan Allah. Hasbi Allah. Aku plus Allah sama dengan cukup. Keep smiling, dihina, dicaci maki. Ada yang menghina saya pakai Instagram. Ada yang menghina saya, ini kisah nyata nih, di Facebook, di YouTube. Wih, fitnahnya begini-gini. Nggak ngaruh. Anda fitnah. Saya jawab tidak. Biarin aja. Terus. Kita berbuat baik. Nggak ngaruh. Kenapa? Hati dan pikiran kita terjaga. Coba kalau nggak, kurang ajar. Kurang ajar. Terus marah. Wih, semua langsung. Wah, tulis. Wah, emosi. Anda tidak nyaman, semua tidak nyaman, semua tidak nyaman. Kenapa sih kamu? Semua tidak nyaman. Akhirnya semua tidak nyaman. Cemberut, karena sini semua cemberut, apa cemberut? Dicuekin semua, apa ini? Ini orang yang kotor, hati pikiran kotor, akhirnya nggak nyaman, kayak sekeliling juga nyaman. Coba Anda tidak gosok gigi, tidak mandi, bau ketek, bau mulut, semua kanan kiri nggak nyaman. Persis, tapi ini adalah fisik, yang satu adalah jiwa. Maka ketika pikiran kita kotor, hati kita kotor, pasti berbuat maksiat. Maka jagalah Allah di dalam hati dan pikiran kita. Sekarang kan gampang gitu. Barometernya gampang. Mohon maaf, kalau Anda tidak mandi, bau nggak enak. Ini habis mandi pakai baju, kok bau nggak enak? Ternyata bajunya mungkin ketika hujan, jemurnya kurang kering, dan seterusnya akhirnya kita bawa gantilah kaos. Padahal kita udah controlling itu dari bau. Masuk. Anda gosok gigi kok masih bau. Ternyata ada yang gigi bolong, ke dokter dibersihkan jadi nggak bau dan seterusnya. Ini fisik, ada indikator, ada yang salah. Karena bau itu menunjukkan adanya bakteri. Maka badan itu harus dijaga. Rasulullah SAW mengajarkan kita menjaga badan kita, jangan sampai bau. Mulut jangan sampai bau.
Kenapa? Karena Islam agama yang komprehensif, seluruh aspek kehidupan manusia diurus oleh Islam. Ini ada barometernya. Yaitu dari bawah itu, bawahnya kita sehat, bersih, dari mana? Ngukurnya dari bau aja. Masakan udah bau basi, buang. Berarti di dalamnya sudah tidak sehat. Subhanallah. Jiwa juga begitu. Gua kita kotor, pikiran kita udah nggak baik. Gitu. Ini udah perilaku udah nggak bener. Lingkungan udah nggak enak. Pasti akan merasakan. Disinilah kata-kata jagalah Allah itu bukan sekedar menjaga aturan, tapi yang terpenting menjaga ini. Bagaimana rasa dilihat oleh Allah. Rasa dilihat oleh Allah akan terjadi gerakan yang luar biasa apabila ada obsesi akhirat. Kalau tidak ada obsesi akhirat, semua dilabrak kemaksiatan, dikerjain. Dia lupa bahwa kehidupan adalah sementara. Lanjut hadisnya. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau meminta, mintalah kepada Allah. Saya akan share hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini sebuah filsafat hidup kita yang kita bisa memahami bersama anak istri kita semua, yang mudah-mudahan bisa kita pahami sama-sama. Ya. Redaksi hadisnya, idza sa'alta fas'alillah. Kalau Anda meminta, mintalah kepada Allah. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tadilah, jagalah Allah, maka Allah akan menjaga diri kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Yang kedua, jagalah Allah, maka kamu akan mendapatkan Allah di depan Anda. Ini. Jadi hadis Rasulullah SAW ini menyebabkan kita lebih dekat dengan Allah. Mohon maaf. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza sa'alta fas'alillah. Pertama kita sudah bahas tadi, yaitu jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Ini yang sudah kita bahas. Saya Allah. Maka itu kadang-kala orang bawanya marah, ngomel, pikiran kotor, karena hati dan pikirannya tidak menjaga Allah. Jadi indikator tadi bau adalah indikator badan tidak sehat. Nah, Anda juga begitu, baunya marah, baunya negatif, dan ada yang salah dalam diri Anda. Ini orang ini semua negatif, pikirannya akhirnya yang satu pikirannya mau judi, yang satu pikirannya mau narkoba, yang satu pikirannya mau berzina, yang satu pikiran macam-macam, maksiat-maksiat ada di pikirannya. Maka pikiran tidak terjaga, perilaku tidak terjaga. Maka kata-kata jagalah Allah, betul-betul kita pahami, menjaga aturan Allah. Gimana cara mengajaganya? Jagalah Allah, Anda merasa bersama dengan Allah. Jagalah Allah, maka tajiduhu tujahak, kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta, kalau Anda minta, mintalah kepada Allah. Ini jangan minta ke dukun. Saya rasa nggak ada di sini minta ke dukun. Jadi kalau minta tolong kepada Allah. Ini namanya filsafat hidup. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini menunjukkan bahwasanya biasanya kita depend on manusia gitu. Harapan kita, ekspektasi kita haus dipuji manusia, haus dinilai oleh manusia. Nah, padahal kita hausnya kepada Allah. Kata-kata ini namanya kata-kata ikhlas, yaitu Allahus Samad, hanya tempat berminta, hanya tempat bergantung, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ini disebut dengan hasbi Allah. Aku plus Allah sama dengan cukup. Banyakan kita nggak kuat ini. Dihina orang langsung nangis, dicaci maki orang langsung ini. Kenapa? Karena yang pertama tidak menjaga Allah. Yang kedua akhirnya dia selalu meminta kepada manusia. Kalau bahasa Betawinya celamitan, madatan. Hanya mengharap minta lagi. Akhirnya orang-orang seperti ini karakternya rusak, dia melupakan Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini yang sangat amat penting sekali menjadi filsafat hidup kita. Maka ketika kita minta pada manusia, minta tolong pada orang, oke. Tapi jangan lupa, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tujuan hidup kita hanyalah mengagungkan Allah. Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, wa'lam anna hadhil ummah law istama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'
lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu lak. Satu dulu. Ketahuilah, apabila manusia itu semua, anna hadhil ummah, manusia semua, mereka ingin memberikan keuntungan kepada kamu. Saya akan dapat ini, saya akan dapat ini, dapat pula. Apa kata-kata Allah hadis? Lan yanfa'u illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Sekali-kali mereka itu tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu dengan segala sesuatu apapun kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi ketahuilah seandainya seluruh umat untuk memberikan kamu sesuatu apapun, keuntungan apapun, gitu, maka hal itu tidak mungkin kamu peroleh selain apa yang telah ditentukan oleh Allah untuk dirimu. Kalau bahasa hadisnya, seandainya seluruh umat bersatu untuk memberikan kamu manfaat, apapun keuntungan, sekali-kali mereka tidak akan bisa memberikan kamu manfaat, gitu. Ini terjemahannya begitu. Sekali-sekali mereka tidak akan bisa memberikan kepada kamu manfaat apapun kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Subhanallah. Orang bilang rezeki nggak bakal lari. Ini salah satu. Memang bukan rezeki ya. Tapi ingat, kita harus berusaha. Jadi di sini kita lihat dari awal ini, jaga aturan Allah. Aturan Allah diantaranya apa? Kita harus berusaha, berjuang. Yang tadi kita jagalah Allah. Jagalah Allah artinya apa? Kita ikut aturan Allah. Menjaga Allah itu Allah nyuruh kita berjuang, berusaha. Tapi kalau sudah usaha, hasilnya Allah yang menentukan. Jadi ini kebaikan ya, apabila seluruh manusia bersatu untuk memberikan manfaat kepada kamu, memberikan apapun, sekali-kali mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada kamu kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah. Atau bahasa yang lain yang di sini, hal itu tidak akan kamu peroleh selain apa yang telah diberikan oleh Allah. Ini translation-nya tidak tepat ya, kurang tepat. Jadi yang benar adalah mereka sekali-sekali tidak akan bisa memberikan manfaat apapun kepada kamu kecuali apa yang telah Allah berikan dan tentukan untukmu. Lalu istama'u ala an yadurruk, apabila mereka seluruh bersatu untuk membahayakan dirimu. Subhanallah. Lam yadurruk, sekali-kali mereka tidak akan bisa membahayakan kamu. Bisyai'in, dengan segala sesuatu apapun. Illa, kecuali apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Qad katabahu Allahu alaik. Rufi'atil aqlam wa juffatis suf. Ini maksudnya adalah pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Maksudnya adalah ini sudah ketentuan dari Allah Azza wa Jalla. Subhanallah. Kita dihina, dicaci maki, ya sudah. Itu sudah ketentuan dari Allah. Mereka tidak akan bisa membahayakan diri saya. Yakinlah itu. Ini hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu Wa Taala, pertama, apabila seluruh manusia ini sepakat untuk memberikan manfaat, untuk memberikan keuntungan kepada kita, sekali-kali mereka semua tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali apa yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi dari hadis ini, kita jangan ketakutan tidak mendapatkan sesuatu, nanti Allah memberikan. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia akan membahayakan diri kamu, bersepakat untuk membahayakan diri kamu. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu 'alaik. Maka mereka tidak akan bisa membahayakan diri kamu dengan segala sesuatu apapun kecuali apa yang sudah ditentukan untuk kamu bahaya itu. Allahu Akbar. Kan kita yakin, maka tidak takut apa yang kita takuti di muka bumi. Seluruh manusia. Seluruh umat manusia bersatu mencaci maki saya, menghina saya, nggak ada. Dan itu semua dialami oleh para nabi dan rasul dan ulama-ulama. Seluruhnya. Dihina, dicaci maki, difitnah. Kalau Anda ngeliat Instagram yang menghina saya, wah, Ustaz Arifin begini. Nggak ngaruh, Mas, nggak ngaruh. Facebook, ini fitnah. Maka itu, jagalah Allah, Allah akan menjaga diri kita. Ini yang kita jaga aja. Ketika ini dijaga, Masya Allah. Saya kemarin, minggu yang lalu, saya bikin flyer. Hidup itu tidak akan lepas dari komentar orang. Gitu.
mau memuji, mencaci maki, menghina. Komentar yang menyakitkan ini laksana kerikil atau duri yang tajam. Kita jangan sibuk dengan duri, sibuk dengan batu kerikil. Kita harus sibukkan kita untuk meningkatkan keyakinan la ilaha illallah. Meningkatkan keyakinan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Yakin, dua kalimat sana, yakin. Meningkatkan keyakinan ini kita rasa bersama Allah. Obsesi kita adalah kita akan ketemu Allah di surga, kelak kita akan melihat Allah. Subhanallah. Wujuhi yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Muka kita akan berseri-seri melihat Allah. Subhanallah. Jadi obsesi kita adalah akhirat. Akhirat adalah kehidupan abadi. Obsesi kita. Maka tingkatkan keyakinan bersama Allah. Maka buahnya Allah akan menjaga kita. Orang menghina kita, mencaci maki kita enggak ngaruh. Kenapa? Kerikil-kerikil itu akan selesai semua. Kenapa? Karena kaki saya pakai sepatu. Jadi meningkatkan keyakinan iman kita kebersamaan dengan Allah, laksana kaki kita memakai sepatu, mau ada duri, mau ada kerikil, enggak kuat dia. Nah, sekarang banyak orang mempunyai la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dari kecil, dia mempunyai aturan Al-Quran dan hadis, dia mengetahui agama, tapi tidak pakai sepatu, maka dia penuh dengan duri, nangis ya kerjaannya. Maksudnya gimana, Ustaz? Dihina orang, disakiti orang, karena tauhidnya tidak diinstal di sini. Karena tidak menjaga Allah. Maka Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, tolong kata-kata saya diingat dan diwariskan ke anak-anak kita. Apabila kita sudah berpikir negatif, apabila kita sudah melakukan perilaku yang negatif, marah maki, mencaci maki, apabila kita sudah sampai level itu, ingat hati dan pikiran Anda kotor dan jauh dari Allah. Please pegang itu. Pegang itu. Jadi controllingnya kayak gitu. Sama kan kontrol baunya. Padahal habis mandi. Oh ini kemarin kena air hujan jadi dicuci lagi kan. Dan subhanallah. Jadi ada indikator. Sama. Kalau perkara penyakit, pikir negatif. Maunya bawa maksiat. Mau maksiat apapun. Mau marah, mau berjudi, mau berzina, mau berbunuh orang, mau apapun maksiat yang besar, kecil. Ini indikator hati dan pikiran kita ada yang salah. Barometer ini, tolak ukur ini tidak dipakai, maka banyak keluarga hancur. Karena dia tidak memakai barometer Al-Quran dan hadis. Aturan agama di mana, rumah di mana, yang penting saya sholat. Dia pikir sholat itu cukup. Sholat Anda baik atau tidak, kelihatan dari perilaku. Awwalu ma yuhasabu bil mar'i yaumil qiyamah as-shalah. Awal yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat adalah salat kita. Fa in salat sa'iru amal wa in fasadat sa'iru. Kalau salatnya bagus, perilaku yang lain baik. Subhanallah. Maka tanhanil fasya wal munkar. Tapi seorang istri, dia salatnya bagus, tapi maksiat. Ditinggalkan kewajiban kepada suaminya, dia mengkhianati. Nah, berarti salatnya gugur rontok. Iya. Kenapa tidak mampu membangun namanya tanhanil fasya wal munkar? Ada yang salah. Seorang suami pun demikian. Seorang anak juga demikian. Predikat kata seorang guru kepada murid dan seterusnya. Controlling. Maka sholat kita dahsyat. Menjaga sholat itu sesungguhnya menjaga sholat adalah menjaga kebersamaan kita bersama Allah. Terus ingat Allah sebagaimana surah An-Nisa ayat 103. Habis sholat, suruh zikir lagi. Nah, ketika orang menghina kita, seluruh manusia mencaci maki kita, nggak apa-apa. Yang penting kita tetap komitmen dengan Allah dan selalu berbuat baik because of Allah, bukan because of manusia. Mungkin saya berbuat baik, Allah melihat saya berbuat baik. Walaupun ini hati kita berdarah-darah, dicaci maki, dihina orang, tetap kita berbuat baik. Toh dunia cuma sebentar. Setelah itu kita wafat, baru dikasih surga. Hada ala masbartum, hada masbar. Ini akibat buah kesabaran Anda selama di dunia. Itulah kehidupan yang abadi. Allah. Apalagi hidup yang sudah dikit lagi mau masuk umur 60 ya. Dikit lagi kematian sudah depan mata ya. Karena Rasulullah mengatakan umur umatku 60-an. Subhanallah. Dari hadis ini kita akan keluar akhlak mulia.
Berbuat baik walaupun disakiti, berbuat baik walaupun dia berbuat, tetap berbuat baik because of you, ya Allah, karena engkau, ya Allah. Subhanallah. Jadi bukan karena manusia, orang menghina caci maki, nggak ngaruh. Seluruh manusia di muka bumi mencaci maki kita, nggak ngaruh. Difitnah semua orang, nggak ngaruh. Dan ini sudah saya terangkan hari Sabtu yang lalu, sebelumnya selama sebulan lebih, judulnya hina di mata manusia tapi mulia di mata Allah. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, maka yuk kita upgrade kualitas kebersamaan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan kita mendapatkan hati dan pikiran kita terjaga. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Jumal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Arifin. Ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan sampai sekarang belum ada chat yang masuk. Di Facebook ada nggak? Facebook nggak bisa nonton. belum. Baik Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala, besok insya Allah kita akan kajian lanjutan yaitu tentang tafsir hadis hari Sabtu jam yang sama insya Allah. Pada hari Ahad kita juga ada kajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quranul Karim insya Allah. Saya kasih link di grup WA grup dan nanti Bapak-Bapak Ibu yang belum masuk WA grup silahkan masuk WA grup. Itu ada raise hand itu. Halo Ustaz. Silakan Ibu Reri. Bu Dari. Dibuka. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini Waalaikumsalam. kaitannya yang sekarang udah dekat Natal, biasa sih dari tahun ke tahun. Cuman ini ada yang saya baca di WA, siapa yang berani menunjukkan itu hadis atau di Al-Quran apa yang bahwa mengucapkan selamat Natal itu adalah tidak boleh. Nah kayak gitu. Nah ini kan pro kontra ya, ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Nah saya pengen penjelasannya karena ada yang bilang kan kalau walaupun ucapan itu sama dengan kita syahadat, berarti kan kita mengakui. Tapi ada juga yang bilang ini jadi membikin orang bingung gitu. Terima kasih gitu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada nggak dalil Al-Quran rokok itu haram? Ada nggak dalil Al-Quran narkoba itu haram? Teksnya dilarang narkoba. Nggak ada itu. Maka itu memahami Al-Quran harus dengan ilmu. Namanya diantaranya adalah al-fiqh, memahami hukum. Al-fiqh itu butuh tools. Memahami itu butuh alat bagaimana untuk memahaminya. Ada kaidah-kaidah hukum. Di antaranya adalah al-qiyas, analogi. Memang tidak ada kata-kata kokain, heroin, narkoba, nggak ada di Quran. Nggak ada. Hanya orang bodoh yang mengatakan tidak ada dalilnya, itu bodoh. Karena dia nggak ngerti. Nerangin kepada orang yang kagak ngerti gimana. Dia tetap yang terjadi fanatisme. Yang jelas Al-Quran melarang Anda narkoba. Wa yuharrimu 'alaikumul khaba'is, semua yang membahayakan itu yang buruk diharamkan oleh Allah, maka rokok adalah haram. Narkoba apalagi haram. Dalilnya banyak, tapi pakai ilmu dalam memahami dalil. Ucapan selamat Natal. Selamat Natal, nggak ada dalilnya mana. Yang ngomong biasa orang bodoh gitu kan. Maka ada istilah tarkul jawabi alal jahili jawabun, meninggalkan jawaban terhadap orang yang bodoh adalah jawaban. Nah, jadi enggak usah ditanggapin itu. Silakan aja, tidak semua perkataan orang itu kita tanggapin. Kita beramai-ramai menanggapi orang bodoh ngomong, seandainya Tuhan itu 10. Kan kita yang capek gitu. Jelas kalau pakai Al-Quran hadis banyak dalilnya, amat sangat banyak sekali, nggak terhingga. Oh iya banyak banget dalilnya. Kata-kata qul huwallahu ahad saja sudah menunjukkan haram
yang namanya ucapan Natal. Kok apa hubungannya? Itulah pakai ilmu. Belum lagi soal kafirun. Itu pakai ilmu. Dari memahami itu pakai ilmu. Tidak mungkin tanpa ilmu. Subhanallah. Ada orang desa, taruh orang primitif, orang mentawai. Dikasih semua. Ada listrik, ada HP, ada laptop, ada komputer. Disiapkan, masukkan ruangan, taruh masukkan apartemen. Dia nggak bisa nonton TV, dia tidak bisa mengaktifkan HP, dia tidak, listrik juga nggak ngerti, pakai ilmu semua. Udah tahu listrik, ada listriknya, TV-nya nggak bisa nyala. Karena nggak punya ilmu. Sampai akhirnya dikeluar dari apartemen itu, mana katanya ada TV, kita bisa nonton dari orang dari jauh. Nggak ada, padahal ada alatnya semua, karena tidak punya ilmu. Jadi kalau ada orang ngomong gitu ya repot gitu. Subhanallah. Maka kita kecuali orang itu orang yang berpendidikan ya kita harus tanggapin lah ngomong gitu ya. Karena kalau orang berpendidikan pun berbicara agama nggak paham gitu. Ada seorang jenderal mengatakan agama itu semua sama, itu kan. Padahal berarti kan dia sebagai boneka ada yang menyuarakan dari belakang gitu. Jadi sekarang pemimpin ini, nah kalau udah level pemimpin kita harus tanggapin karena nggak bahaya kepada rakyatnya. Siapa dulu yang berbicara, mempengaruhi sebesar apa. Kita membahas apapun, saya bahas komputer, saya nggak punya ilmunya. Apaan? Wah, kita bisa menghina karena nggak punya ilmunya. Apapun namanya kalau berbicara, kita berdialog dengan ilmu. Kalau dia masih kekeh, tetap ngotot, ya sudah, dapat kesempatan kita mendapatkan rumah di surga. Apa itu? Kita tinggalkan debat. Walaupun posisi kita itu benar, dia salah, kita tinggalin aja. Nah, karena dalilnya sudah jelas. Sampai pun orang yang mengatakan ini baik. Viral ada CX. Mengatakan itu bukan hanya boleh, tapi bagus. Karena CX ini kebetulan sama-sama saya dulu di Dewan Pakar IJMI. Sampai menghalalkan tidak pakai jilbab pun boleh bebas pakaian. Tidak apa-apa kita berdialog. Harusnya dialog terbuka. Dan dia tidak akan mungkin dialog terbuka. Karena kita pakai ilmu. Nah, di situ sama-sama punya ilmu, maka itu kalaupun Anda bingung yang satu ngomong, lihat mana menurut Anda yang terbaik. Yang namanya Natalan sejarah seperti apa, Anda mengucapkan itu adalah selamat kelahiran anak Tuhan. Wah, itu gimana ceritanya? Nah, ini yang mudah-mudahan kita bisa jelas. Bagi saya adalah itu haram. Allah alam. Yang lain? Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Membaca pengumuman ada beda tanggal puasa Ayyamul Bid. Yang pertama tanggal 17, 18, 19. Dan yang dua tanggal 18, 19, 20. Kalau tanggal puasa tanggal 18, 19, 20 itu boleh nggak? Dia milih hari yang kedua. Ya nggak apa-apa, istihad, beda pendapat juga boleh. Bukan masa Ayyamul Bid, Ramadan pun ada yang mulainya misalnya hari Senin, ada yang mulainya hari Selasa gitu. Idul Fitri juga gitu, ada yang beda pendapat. Ini adalah hitung-hitungan. Nah, dia juga punya dasar, ini punya dasar. Di WA Group saya kasih ada 2 pendapat tuh. Ambillah yang hari Sabtu. Jadi nggak usah pakai ribut. Kan dari dulu kita ribut awal Ramadan, waktu Idul Fitri, Idul Adha ini kapan? Kemudian sekarang, karena hitungan Hijriah agak berbeda dengan hitungan Masihiyah. Di sini perbedaan pendapat, sah-sah saja. Ambillah salah satu pendapat, ya udah saya ngambil yang hari Sabtu. Udah insya Allah Bismillah hari Sabtu, mulai Sabtu, Ahad dengan Senin selesai. Nah, Allah alam. Ada yang lain? Baik, selanjutnya. Ustadz, ini reminder banget buat saya. Jaga Allah, Allah jaga kita. Tapi pengaruh kata-kata orang dan nafsu itu besar banget pengaruhnya. Nah Ustadz, tadi katakan amal kita jadi kayak debu jika kita tahu Allah melihat kita, mengawasi kita, terus kita taubat istighfar. Lalu dengan apa lagi ya Ustadz agar saldo pahala kebaikan kita nggak nguap? Karena benar-benar sungguh berat menjaga hati ini. Walau zikir pagi, sore, dan amal-amal lain kita lakukan. Jangan sampai saldo kebaikan zero, mau bawa bekal apa nanti. Jadi kalau ini Ustaz, mohon pencerahan. Baik, Bapak Ibu yang cinta Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana kita mau tahu kita bisa berenang kalau tidak di air? Bersihin terus ya, lebih dari 3 kali, 4 kali. Itu isyarat dari Allah bahwa Anda tidak sehat. Dari mana mungkin kedinginan ataupun apa-apa, saya nggak ngerti. Ya, mungkin karena hujan ataupun Anda minum es. Bagaimana saya tahu HP saya baterainya sangat rendah, low bat. Kan ada indikator semua. Jadi ketika kata-kata orang mempengaruhi kita, di situ kita mengukur keimanan kita. Di situ kita bisa mengukur dekat ataupun jauhnya kita kepada Allah. Kalau disebut dengan pengaruh besar, iya. Lihat dulu yang positif, ambil yang negatif, buang. Jadi ada 2 Bapak Ibu, sumbu pendek, sumbu panjang. Kalau hal yang positif, cepat sumbu pendek. Dan itu diajarkan oleh Al-Quranul Karim. Apabila Anda melihat kebaikan, cepat berbuat kebaikan. Kalau bahasa Al-Qur'annya diterjemahkan banyak salah, yaitu fastabiqul khairat, diterjemahkan salah berlomba-lomba dalam kebaikan. Padahal fastabiqul khairat itu bersegeralah. Ayo saling bersegera ayo dalam berbuat kebaikan. Karena lomba itu menjatuhkan orang, mengalahkan orang. Senang di atas kesengsaraan orang lain. Di atas mengalahkan orang lain, itu lomba. Tapi kita kebersamaan, bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Kalau segera itu kan cepat, istilah sembunyi pendek. Oh kita fundraising, kita bersedekah Jumat berkah, oke. Ayo kumpulkan pakaian bekas yang layak pakai, oke cepat. Nggak pakai entar. Dan itulah karakteristik orang soleh. Surat Al-Imran 114. Poin yang kelima. Wa yusari'una fil khairat. Orang-orang soleh itu selalu bersegera dalam berbuat kebaikan. Ini namanya sumbu pendek. Tapi juga kita harus pakai sumbu panjang kalau yang negatif. Mikir, kayaknya nggak benar terus. Jangan reaktif. Maka ada istilah tarkul jawabi alal jahili jawabun. Meninggalkan jawaban terhadap orang yang bodoh adalah jawaban. Dia nanya macam-macam, tinggalin aja karena dia kebodohannya. Dia menghina Islam, ya biarin aja lah. Himmatul adab tajahuluka an qalilil adab. Adab yang luhur yang sangat tinggi ketika kita mampu mengabaikan perilaku-perilaku orang, tutur kata orang yang tidak punya akhlak, yang tidak punya adab, yang tidak punya ilmu. Subhanallah. Jadi kita melihat seperti ini, udah abaikan aja. Pengaruh besar kalau ini nggak kuat. Kalau ini kuat, apapun kata-katanya nggak pengaruh. Jadi kita di-set-up oleh Allah, tutur kata orang lain, perilaku orang lain menjadi tolak ukur. Apakah saya sudah masih jauh, sudah dekat dengan Allah atau masih jauh gitu. Maka itu nomor 1. Kemudian amal ibadah kita masalah dengan debu. Kenapa di dalam hadis itu ada orang yang pahalanya seperti gunung, ibadahnya seperti gunung tapi habis semua karena melecehkan Allah. Jadi seakan-akan dia takut diawasi manusia, tidak takut diawasi oleh Allah. Hancur semua hancur hadisnya. Insya Allah saya akan share nanti di grup WA ya. Jadi itu. Nah, bagaimana kita solusinya? Kita dengan banyak bertaubat, beristighfar. Istighfar itu bukan dengan lisan, dengan hati. Ada penyesalan, ada kebencian terhadap maksiat. Tapi kalau ada masih keinginan, nggak ada penyesalan, bahkan tertarik, ini tidak taubat namanya. Maka itu pun butuh ilmu, taubat itu butuh ilmu. Jadi kalau dikatakan berat, wa innaha lakabiratun, memang ini agak berat, illa alal khasyiin, kecuali bagi yang khusyuk. Ini sholat ini. Ini surat Al-Baqarah ayat 45 ayat 46. Memang itu berat. Tapi ingat, kalau Anda merasakan bersama Allah akan jadi ringan. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Obsesinya akhirat, dia kembali pada Allah. Maka itu kita ini sekarang obsesinya mayoritas adalah dunia. Kadang-kala tuh heran. Orang sudah umur di atas 50-an, hartanya miliar. Rumah 1, rumah 2. Kadang-kala sedih. Sedihnya apa? Bukannya senang, Ustaz. Iya,
Sejauh mana dia bisa mempertanggungjawabkan harta segitu banyak nanti di akhirat. Lembaran hidupnya sedikit lagi. Beratnya luar biasa. Maka harus diletakkan di jalan Allah. Tapi kan susah, obsesi akhirat nomor 2. Yang penting dunia dulu. Jadi seakan-akan orang yang ini kita tidak tahu. Walaupun lembaran hidup itu tidak tergantung, orang 60 tahun dekat lagi mati, orang yang umur 10 tahun masih lama, bisa jadi 10 tahun meninggal, umur 11 tahun kita juga tidak tahu. Tapi kita harus cerdas. Maka itu selalu saya katakan akal itu di bawah nafsu. Ini nafsu, ini akal dikuasai. Subhanallah. Siapa yang tidak tahu bahwasanya kehidupan dunia ini sementara? Semua tahu. Orang perbuat maksiat, tatoan, ya narkoba, ya berzina, ya semua maksiat ya. Ente mati nggak? Ya, sambil mabok ini pasti mati lah. Mana ada orang kagak mati. Sambil maboknya dia sadar. Bayangkan. Itu kan dia mikir. Nggak ada orang hidup. Nah sekarang ini bukan orang yang mabok, orang yang berpendidikan, harta berlimpah. Dia lupa, ini cuma sebentar ditinggal, kemudian ada pertanggungjawaban. Maka tidak aneh dalam Al-Quran itu orang ingin kembali ke dunia untuk berinfak. Menyalurkan hartanya, udah capek-capek dapat duit malah menyiksa. Bayangin, udah capek dapat malah menyiksa. Harusnya udah capek dapat membantunya. Ini jadi masalah. Nah yang terjadi apa sekarang? Obsesi dunia lebih besar, maka jadi berat. Kan tadi kata-katanya berat. Iya berat, karena obsesi wa inna ilaihi raji'unnya lemah. Wa inna ilaihi raji'un itu maksudnya apa? Obsesi akhirat. Hidup itu akan amat sangat ringan apabila kita satu merasa bersama Allah, dua obsesi akhirat. Itulah mudah-mudahan tidak hidup ini akan menjadi berat apabila dua ini hilang. Tahu dari mana Ustaz? Al-Baqarah 4546. Baik, ada lagi pertanyaan? Selanjutnya ada Bu Wiwin Nyimas yang resen, silakan. Bapak ini Pak. Bapak. Bukan. Silakan. Halo Pak, silakan. Silakan Pak, Bu. Oh dia mungkin main klik-klik gitu kali. Oke, yang lain? Kalau tidak ada. Di kolom chat nggak ada, belum ada San. Baik, karena saya juga harus jalan khutbah Jumat. Mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, insya Allah bisa mengikuti kajian besok, insya Allah pada hari Sabtu pagi, kemudian Ahad pagi, sama jam yang sama, gitu kan. Channel yang sama, istilahnya ID Zoom-nya sama, paling hanya passcode-nya beda, ya. Saya rasa ini saja dulu. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat keberkahan dari Allah Azza wa Jal. Mudah-mudahan kita hidup lebih dekat dengan Allah. Jagalah hati kita selalu bersama Allah. Kita tutup dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.